بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن أصدق الحديث كتاب الله tes 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 فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwat sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi sebelum saya mulai, saya minta semuanya tenang. Tenang. Ya, hormati majelis ilmu ya, jangan berbicara. Tes. Kita akan baca bab jazaul walidain, masih melanjutkan bab tersebut. Sekarang kita masuk ke bab atau hadis yang ketiga yang sahih. An Abdullah bin Amr قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة. Datang seseorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaiatnya untuk hijrah. Jadi laki-laki ini datang kepada Nabi untuk berbaiat hijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyan, dan dia meninggalkan kedua orang tuanya menangis. Faqal, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kembali kepada kedua orang tuamu dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis. Hadis ini anak-anak sekalian, hadis ini diletakkan oleh muallif dalam bab jazaul walidain, membalas jasa kedua orang tua. Laki-laki ini datang membaiat Rasulullah
datang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah bersama Rasulullah. Apa itu baiat? Berjanji. Berjanji kepada Rasulullah untuk hijrah. Dan hijrah di sini ada dua makna. Apa arti hijrah? Hijrah secara bahasa artinya memutuskan atau meninggalkan. Hijrah secara bahasa memutuskan atau meninggalkan. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Allahumma sahiban nafi'a. Hujan? Nah, Allahumma sahiban nafi'a. Seperti dalam hadis, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, benar-benar berhijrah, adalah orang yang meninggalkan dan memutus hubungan dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah itu anak-anak sekalian artinya meninggalkan atau memutus hubungan. Orang yang hijrah, orang yang benar-benar hijrah adalah orang yang meninggalkan yang Allah larang, orang yang meninggalkan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang. Tes. Hijrah sering kita dengar di kalangan artis. Artis ini sudah hijrah. Artis ini sudah hijrah. Kapan akan dikatakan dia benar-benar hijrah? Apabila dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara bahasa. Secara istilah, hijrah itu berpindah dari satu tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka menyelamatkan agama. Dalam rangka apa? Menyelamatkan agama. Sebagaimana dulu para sahabat hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa mereka pergi dari kota Mekah dan datang ke kota Madinah? Menyelamatkan agama mereka. Di Mekah mereka tidak bebas melakukan agama mereka. Mereka ditindas, mereka disiksa agar mereka keluar dari agama Islam. Makanya Nabi memindahkan mereka, memerintahkan kepada mereka untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sekarang anak-anak sekalian, perlukah kita hijrah? Masih bolehkah kita hijrah meninggalkan tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan agama?
Bila kita tinggal di sebuah kampung yang di sana kita tidak bebas melakukan syariat Islam, kita tidak bebas menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperbolehkan untuk pindah ke kampung yang lain atau ke tempat yang lain agar kita ini lebih bebas menjalankan syariat Islam, lebih bebas melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, syaratnya di tempat pertama kita tidak bebas. Jelas insyaallah anak-anak sekalian? Hukum hijrah itu masih boleh kalau tujuannya menyelamatkan agama, menyelamatkan akidah, menyelamatkan manhaj kita. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Kata Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Itu maksudnya adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena Makkah sudah ditaklukkan. Makkah sudah menjadi negara Islam. Dulu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah masih belum menjadi negara Islam. Tatkala ditaklukkan kota Mekah, maka Mekah menjadi negara Islam. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun hijrah dari tempat yang kita tidak bebas melakukan syariat Islam, yang kita tidak bebas melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka itu tetap diperbolehkan sampai hari kiamat. Misalnya kalian hidup di suatu tempat, kalian minoritas di sana, sehingga harus dipaksa buka jilbab, harus dipaksa ikut acara-acara syirik. Kalau tidak kalian diteror, diganggu. Maka pada saat ini kalian diperbolehkan hijrah dari tempat yang buruk tersebut ke tempat yang lebih baik. Jelas? Jelas? Laki-laki ini datang untuk baiat kepada Rasulullah, berhijrah. Akan tetapi laki-laki ini meninggalkan ibunya dan bapaknya menangis. Menangis tidak membiarkan dia pergi hijrah. Anak-anak sekalian, hijrah bersama Rasulullah SAW adalah keutamaan yang besar, memiliki pahala yang besar. Makanya laki-laki ini semangat untuk hijrah bersama Rasulullah. Tapi kondisinya orang tuanya tidak mau melepas dia. Sampai-sampai mereka menangis. Maka Rasulullah meminta dia kembali. Tidak perlu hijrah, tapi kembali kepada kedua orang tuamu. Ini menunjukkan bagaimana besarnya jasa kedua orang tua. Sampai-sampai hijrah yang amalan yang begitu luar biasa
kalah sama birrul walidain. Sebagian ulama hadis, hijrah di sini dimaksudkan adalah ikut perang. Hijrah di sini maksudnya adalah ikut perang, bukan pindah tempat. Jadi anak-anak sekalian, orang tua kita ini memiliki jasa besar. Untuk membalasi jasanya ini sangatlah sulit. Sampai-sampai orang yang mau pergi perang atau mau pergi hijrah juga batal gara-gara orang tuanya menangis. Orang tua tidak ridho melepaskannya. Disinilah Islam benar-benar memperhatikan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, kita diminta dalam hadis ini diajarkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan, membalas kejelekan dengan kebaikan, membalas kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi kalau kalian berbuat salah, segera berbuat baik. Lihat laki-laki ini, tatkala dia berbuat salah, membuat kedua orang tuanya menangis, Rasulullah minta dia untuk kembali, buat mereka tertawa sebagaimana kamu membuat mereka menangis. Kalau kalian membuat sedih saudara kalian atau orang yang kalian cintai dan kalian tahu itu kesalahan, maka segera lakukan kebaikan, segera buat dia bahagia. Ini agar terjadi hubungan yang langgeng, hubungan yang baik antara sesama muslim. Bagaimana dengan orang tua? Tentu lebih utama. Kalau suatu saat kalian membuat sedih orang tua kalian karena kelakuan kalian, karena sifat dan tingkah laku, maka segera buat mereka bahagia, buat mereka tertawa, agar yang kedua membalasi yang pertama, agar kebaikan membalasi keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Ikuti perbuatan dosa, perbuatan buruk, perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Ikutkan setelahnya. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan buruk. Laki-laki ini membuat ibunya menangis, bapaknya menangis, diminta untuk kembali dan membuat mereka tertawa. Faedah selanjutnya dari hadis ini, anak-anak sekalian, dianjurkan kita untuk berbuat baik dan membahagiakan orang tua, namun harus dalam ketaatan, bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita membuat mereka bahagia itu adalah cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, yang tidak melanggar syariat Islam.
syariat, buat mereka tertawa, buat mereka bahagia, selama itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau membuat mereka tertawa, bahagia, tapi kemudian kita akan melanggar syariat, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun tujuannya itu membuat orang bahagia. Membuat orang bahagia ibadah? Ibadah enggak? Ibadah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadah idkhaluka surura fi qalbil mu'min. Sebaik-baiknya ibadah adalah memasukkan kebahagiaan dalam hati saudaramu mukmin. Ibadah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seseorang, apalagi memasukkan kebahagiaan kepada ibu, kepada bapak. Akan tetapi anak-anak sekalian, syaratnya adalah tidak melanggar syariat. Kita mau buat teman kita bahagia, tertawa, tapi dengan cerita-cerita dusta, boleh? Tidak boleh. Kita mau buat teman tertawa, teman bahagia, tapi dengan ngeprank pulana, dengan membuli pulana, akhirnya itu ketawa, boleh? Tidak boleh. Kita ingin membuat orang bahagia dengan cara ninjotin badur, ngerjain badur teman. Bisa menyembunyikan apa yang dia suka, kita sembunyikan. Kemudian kita lihat dia lelah, nyari-nyarinya, kita ketawa, senang. Boleh ini? Tidak boleh, karena cara memberikan kebahagiaan itu salah. Walaupun tujuannya bagus, tapi caranya salah. Ngeprank, ngerjain, membuat takut. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima. Tidak halal bagi seseorang untuk menakut-nakuti saudaranya. Ditakut-takuti dengan apa? Dengan banyak cara. Dengan pocong, tetinjotin, barang yang dia cintai disembunyikan. Ini sering ya kita lakukannya anak-anak sekalian ya. Kita tahu teman ini pasti suka yang ini, akhirnya kita ambil, kita sembunyikan. Pas dia tahu barangnya ada, lelah dia nyari. Teman-teman yang tahu pada ketawa, bahagia, tapi caranya salah. Jadi melakukan kebaikan itu tentu dengan cara yang baik. Ini kaidah ya, letakkan bagus-bagus, dia tulis, melakukan kebaikan dengan cara yang baik. Kita ingin membuat teman bahagia, tentu caranya dengan cara yang baik, yang tidak melanggar syariat. Kita ingin membuat bahagia orang tua, maka tentu caranya dengan yang baik, jangan melanggar syariat. Selanjutnya anak-anak sekalian, faidah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwasanya seseorang itu akan diberikan pahala ganjaran yang besar tatkala membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ketaatan. Misalnya membaiat Nabi Muhammad untuk taat
membaiat Nabi Muhammad untuk hijrah, membaiat Nabi Muhammad untuk apa? Untuk berperang. Dan baiat itu harus dilakukan. Baiat itu harus dilakukan kalau sudah diucapkan. Baiat harus dilakukan apabila sudah diucapkan. Kalau tidak berarti ingkar janji. Apa hadisnya? Janji adalah hutang. Apa bunyinya? Al-wa'du dain. Janji adalah hutang. Tatkala kalian berjanji, maka harus ditepati. Kalau tidak ditepati, berarti itu ada sifat munafiknya. Salah satu sifat orang munafik adalah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia dusta. Tatkala kita baiat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita harus lakukan, karena itu adalah janji. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.